Ya, terima kasih sobat-sobat spiritual semuanya. Jadi kebenaran bukanlah sesuatu yang di luar yang harus ditemukan, melainkan sesuatu di dalam diri yang harus disadari. Ini menurut Rumi ini. Ya, saya ingin menjelaskan dulu perbedaan meditasi dan samadhi. Kalau meditasi itu kita lebih bermain di kesadaran rasa dan rogo. Jadi kalau di Sastra Jendra itu ada 3 kesadaran, kesadaran pikir, kesadaran rasa, kesadaran rogo. Dalam meditasi itu kita medio ya, jadi baru kesadaran rasa dengan kesadaran rogo. Ya, jadi sobat-sobat semua, para spiritual itu bisa merasakan rogo kita dirasakan seluruhnya. Itu meditasi. Tetapi kesadaran pikir kita gerambiang. Dan tidak ada istilah pikiran itu bisa kosong, itu tidak ada. Gerambiang. Ya. Nah, kalau samadhi, bagaimana pikiran kita juga dikandangke masuk ke kesadaran rasa dan kesadaran rogo. Jadi 3 kesadaran itu menjadi satu. Kalau orang Jawa sering mandengo pucuking grana. Jadi sambil meditasi, mata kita merem tapi seolah-olah melihat hidung mengamati jalannya napas. Itulah yang disebut samadhi. Nah, malam ini saya mencoba dengan membongkar tentang samadhi genta pangreksan. Pangreksan itu sebetulnya artinya perlindungan lahir dan batin. Suatu metode samadhi yang bertujuan membangun kesadaran, perlindungan spiritual, sehingga tercipta keteguhan, ketenangan, dan keseimbangan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Lagu ini dimaknai sebagai upaya memohon penjagaan bagi tubuh, pikiran, perasaan, dan jiwa agar tetap berada dalam harmoni, keselamatan, dan kebajikan. Di dalam ajaran Sastra Jendra Living Academy yang saya kembangkan beberapa dengan teman-teman ya, hal yang paling penting mendasar adalah mengenal hakikat dari kesadaran itu sendiri. Berbeda dengan berbagai teori dalam literatur barat yang sering menguraikan kesadaran melalui beragam pendekatan filsafat, pendekatan psikologi, maupun neuroscience. Sastra Jendra itu memandang kesadaran lebih sederhana. Mungkin gambar sudah disebut itu, Pak. Kesadaran secara lebih sederhana, namun mendalam dan sifatnya aplikatif. Dalam Sastra Jendra, kesadaran dipahami melalui tadi dengan cara trigati, ya, tiga kesadaran, pikir, rogo, rasa, itu trigati. Kesadaran pikir itu jelas kesadaran yang bekerja melalui akal, nalar, dan proses berpikir. Kesadaran rogo itu kesadaran yang hadir melalui tubuh, gerak, napas, dan seluruh pengalaman jasmani sifatnya rogo.
Kesadaran rasa itu kesadaran yang hidup dalam kepekaan batin, intuisi, empati, dan kejernihan. Tolong gambar diambil aja, diturunkan. Kita udah baik, sekarang saya coba untuk merangkum ketiga gerak kesadaran ini pada umumnya masih berjalan sendiri-sendiri. Ketika kita naik sepeda, pikiran kita ke genjot itu raga, kesadaran raga. Ketika kita memikirkan seseorang untuk tujuan tertentu, itu pikiran. Kemudian tiba-tiba ada apa yang kita lihat tuh kok kesian, itu sudah merupakan kesadaran rasa. Pikiran sering mendominasi tubuh dan rasa. Tubuh bergerak tanpa kesadaran penuh, sedangkan rasa kerap tertutup oleh kegaduhan pikiran sendiri. Gambiang mikir. Akibatnya manusia hidup dalam keterpecahan batin. Karena itu tujuan utama laku dari samadhi sastra jendra ini bukanlah memperbanyak pengetahuan, tidak. Melainkan menyatukan, cukup menyatukan ketiga gerak kesadaran tersebut, sehingga proses penyatuan inilah yang kalau kita kenal di pewayangan, di kejawen, ya orang-orang Jawa itu triwikromo. Tiga kesadaran yang dikawinkan. Keadaan ketika gati pikir tadi, gati itu kesadaran ya, gati rogo dan gati rasa tadi bergerak serempak menyatu, saling menopang dan berpadu menjadi kesadaran yang utuh. Ini kadang-kadang kita juga sering mendengar ada di TikTok, ada di YouTube tentang Osho ya. Osho itu mengutamakan kesadaran, tetapi dia belum menceritakan proses kesadarannya itu apa. Di dalam sastra jendra atau di dalam Jawa kita, itu kita sudah punya. Jadi Triwikromo itu bukan sekedar konsep, melainkan sudah menjadi suatu pengalaman hidup. Ketika pikiran jernih, raga juga hadir sepenuhnya, kroso, ya, mindfulness, ya, dan rasa mencapai keheningan. Manusia mulai mengalami keselarasan antara lahir dan batin. Keselarasan lahir dan batin inilah yang sebetulnya yang dicari oleh orang-orang spiritual. Gampangane golek tentrem. Kata-katanya itu. Dari titik inilah muncul kesadaran yang sebetulnya lebih tinggi untuk mengenali diri kita. Dengan kita mengenali diri kita, otomatis sebetulnya kita ini sudah menjadi cerminnya semesta. Jadi kita sudah menjadi lebur dengan semesta. Ini banyak kejadian, misalnya, wah hujan deras, gini-gini. Karena kita punya satu sikap di mana kita mencoba untuk triwikromo, semesta itu juga menyapa kita. Akhirnya hujan terang. Jadi itu sebetulnya kunci-kunci tolak hujan itu adanya di triwikromo. Oleh sebab itu, sebelum seseorang memasuki samadhi genta pangreksan, tadi sudah ada di tulisannya, samadhi itu tadi meditasi yang komplit lah. Pikiran juga masuk dalam satu kesatuan ya. Pangreksan itu adalah pengayoman, perlindungan, juga berkah sebetulnya. Ya, pangreksan dari Gusti ya. Makanya samadhi genta
pangreksan yang diajarkan di level 1 ini, level 1 di Sastro Sindro Living Academy ini adalah merupakan fondasi yang harus dibangun terlebih dulu. Ya, bangunnya bagaimana? Berlatihlah Triwikromo. Berlatihlah bagaimana kita meditasi, pikiran kita juga masuk dikandangin nang raga lan rasa. Jadi samadhi. Jadi samadhi bukan usaha untuk melarikan diri dari tubuh atau membungkam pikiran, tetapi melainkan keadaan ketika pikiran, raga, dan rasa telah menyatu dalam harmoni sehingga kesadaran mampu berdiam dengan utuh. Ini dengan fondasi Triwikromo sebetulnya. Hampir semuanya berfondasi Triwikromo. Samadhi Genta Pangreksan menjadi lebih dari sekedar praktek meditasi. Marilah kita tingkatkan. Jadi meditasi, duduk diam, pikiran gerambian. Kita tingkatkan pikiran menyatu dengan rogo dan rasa kesadarannya. Yaitu tadi mandeng pucuking grono. Ia akan menjadi ruang batin tempat manusia mengalami perlindungan lahir dan batin. Ini kelihatannya sepele ya. Tetapi ketika kita tambahi lagi dengan pernapasan, nanti terasa sekali bahwa ternyata kita ini dapat pangreksaning Gusti. Karena seluruh aspek diri telah berada dalam kesadaran, keselarasan, di mana sukma sejati yang terbuka terhadap kehadiran yang maha kuasa. Betul-betul ini, enggak cuma main-main, artinya ada sesuatunya yang sifatnya itu keilahian. Makanya pangreksan sendiri artinya menjadi perlindungan lahir batin. Dalam samadhi Genta Pangreksan itu perlu dipahami bahwa kita ini tidak dimaknai hanya perlindungan dari gangguan mara bahaya. Ya itu bisa dibuktikan di dalam Sastro Sindro. Misalnya ya nanti ada latihan-latihannya, testingnya, ada ujinya ya, ujiannya. Dalam perspektif Sastro Sindro, perlindungannya juga merupakan keadaan ketika manusia berada dalam keselarasan dengan hukum kehidupan sehingga tidak mau nggak mau fisik tidak akan tidak seimbang. Perlindungan lahir ketika berkaitan dengan rogo, tubuh memang menjadi wahana bagi suksma, ya, jadi wadahnya lah ya, untuk menjalani kehidupan di dunia itu mau nggak mau kita tetap melakukan konsentrasi juga terhadap tubuh. Karena itu memelihara kesehatan, menjaga keseimbangan, membangun kewaspadaan, serta bertindak dengan bijaksana itu merupakan bagian dari perlindungan lahir. Yaitu perlindungan lahir. Jadi perlindungan bukan berarti cuman seseorang dibacok kebal, tidak. Tapi itu perlindungan lahir sifatnya. Jadi kita membangun kewaspadaan, jaga keseimbangan. Kemudian juga terhadap penyakit. Kita bisa terbebas dari penyakit, dari segala musibah. Melainkan memiliki kemampuan untuk hidup selaras dengan hukum alam sehingga rogo tetap menjadi tempat yang layak bagi perjalanan kesadaran
Jadi kita nggak bisa buang ya. Kesadaran rogo ini ora iso dadi perjalanan kesadaran kita secara utuh. Tidak. Perlindungan batin berkaitan dengan jiwa. Di dalam jiwa manusia terdapat berbagai kecenderungan. Ini kesadaran rasa tadi juga banyak sekali. Kecenderungan ketakutan, kemarahan, rasa serakah, kesombongan, kecemasan, luka batin yang lama, hingga berbagai ikatan yang mengaburkan kejernihan dari sukma sejati kita. Sukma sejati itu, kalau saya jelaskan secara sederhana, adalah di mana roh suci kita ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Garis inilah yang sebetulnya disebut sukma sejati. Jadi roh suci yang ada hubungannya dengan Gusti Allah. Ya. Sering saya gambarkan dengan matahari, ya. Terus roh suci itu saya gambarkan pantulan di atas air. Ya. Tapi garisnya ini adalah sukma sejati yang akhirnya juga ada di dalam diri kita. Jadi semua itu sumber dari segala kepekaan kita terhadap penderitaan. Apabila kita tidak kenali, jadi penderitaan. Aku kok melarat terus si piye. Jadi komplain pada Tuhan yang Maha Esa. Wah, kok kayak kok iso sugih. Aku kok ora iso. Komplain lagi. Nah, ini pembinaan mental spiritual ini bisa dilakukan dengan medita samadhi genta pangreksan. Oleh karena itu, perlindungan batin tanah pagar gaib. Seolah-olah pagar gaib menutup ngaruh luar gitu ya. Melainkan sebetulnya tumbuhnya kejernihan kesadaran yang mampu mengenali, menerima, mentransformasikan setiap gejolak batin tanpa diperbudak. Tuh. Jadi nggak bisa kita hidup selalu komplain, nggak bisa. Dengan demikian perlindungan sejati bukan datang dari luar. Nah, di Rumi sudah bilang, semua ada dari dalam. Tetapi lahir dari kesadaran yang utuh. Yaitu ya ketika tadi Triwikromo mengawinkan gati pikir, gati rogo, gati rasa. Sehingga manusia memiliki daya untuk menjaga fisiknya dengan bijaksana sekaligus menjaga jiwanya tetap jernih ya tidak mudah goyah oleh keadaan, tidak mudah dikuasai hawa nafsu, tidak mudah kehilangan arah ketika menghadapi hal-hal yang ada di dalam kehidupan. Dalam pengertian inilah sebetulnya samadhi genta pangreksan menjadi sebuah laku perlindungan, laku permohon secara tidak sadar. Perlindungan terhadap raga agar mampu menjalankan tugas kehidupan. Dunia. Dan dengan sehat dan seimbang. Serta perlindungan terhadap jiwa raga. Jadi jiwa kita juga terlindungi. Ini namanya pangreksan tadi. Sehingga manusia semakin dekat sekali dengan suksmo sejati. Suksmo sejati yang saya terangin tadi, itu sudah ada hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Roh suci kita sudah ada hubungannya. Tuhan yang Maha Esa. Dan di dalam ajaran Sastro Jendro Living Academy
ada inisiasi nanti. Tetap itu ada inisiasi. Setelah nanti dilatih untuk Riwi Kromo, terus Riwi Kromo gitu. Ya. Kemudian dilatih cara pernapasannya dan sebagainya. Kemudian dia juga diinisiasi. Biasanya itu dengan bawang lanang, bawang tunggal dibelah, diuser-user ke dalam pada raga. Biasanya di tulang kering kita diuser-user ke. Setelah itu ditotok. Orang sering tidak tahu, wah nganggo susuk masih dilebokke di kulit. Ya ada. Wah nganggo berlian masih berliannya dilebokke ning pipi. Ada. Tapi itu jualan. Kebanyakan ya jualan. Karena apa? Setelah si pasien keluar, disapu tuh berliannya didol. Orang itu nggak bisa masuk. Yang sebenarnya itu nggak bisa masuk. Kecuali ya di Bali saya pernah menyaksikan sebilah keris bisa masuk di punggung. Itu memang saya akui memang gurunya, pedandanya itu hebat sekali. Keris dilihat, dipandang jadi seperti air raksa yang seperti air yang ada di daun tales itu. Guling-guling, guling-guling, guling. Dilelet ke, dibasuh ke di punggung. Ada itu. Tapi kalau kita di Sastra Jendro ini, materialisasinya hanya digosok dengan bawang lanang. Mungkin di tulang kering, ya, bisa di ini, di apa namanya, rahang, bisa tergantung. Lantek, itu namanya susuk. Jadi ada satu materialisasi yang ada di dalam tubuh kita. Seperti waktu kita masuk pertama ada bukaan kunci Purwo, kita kasih empu kunci. Suruh ngunyah empu kunci, suruh nelen. Kemudian ditotok ininya, apa namanya, apnya, ya, cakra apnya. Itu susuk sebetulnya. Makanya sebetulnya kalau kita bilang, wah kayak disusuk orang mati-mati, itu omong kosong. Kita jangan percaya. Kita harus memakai nalar. Karena spiritual itu semua nalar. Spiritual itu intelektual loh. Kecuali memang kita masuk dalam aliran-aliran halusinasi. Aliran-aliran bayangke sing ora karuan. Ya karepmu. Gitu ya. Saya kembali lagi, salah satu aspek yang dikembangkan adalah perlindungan fisik tadi, itu di dalam sastra Jendro ada inisiasi. Setelah diinisiasi ini, pernapasannya gimana? Dilatih pernapasannya. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Pernapasan persengawan, ini istilah saya. Jadi kita narik napas pelan-pelan. Maaf nih, jadi kayak praktek ini, praktek daran ini. Kita tarik pelan-pelan ya, dari ini disenggol ke sengo. Coba nanti kalian semua coba di rumah. Tarik napas pelan-pelan sambil disenggol ke sengo. Itu begitu besarnya energi alam semesta. Kita tarik. Di dalam inisiasi dari Semedi Genta Pangreksan ini juga begitu. Satu, tarik lagi, istirahat. Satu, tarik dalam-dalam. Kedua, ketiga. Sambil dihembuskan napasnya, urukupi rogo kita. Seperti gambar lonceng tadi. Urukupi gitu. Biar. Itu bisa dibuktikan kok. Kalian nanti
bacok, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Jadi itu sebenarnya kuncinya di situ. Makanya orang-orang dulu, oh wegah dolanan kanuragan. Ngapain kanuragan? Lah kalau kita sering melakukan meditasi sadigenta pangreksan tadi, ya, itu musuhnya rasido, nggak jadi. Menusuk nggak jadi, nggak jadi. Karena genta ini udah menutupin kita, sementara roh sukmo sejati tadi juga bersinar. Wah, orang mau saya todong. Ternyata orang ini memang suka melakukan meditasi. Tidak ada action apapun juga mundur si penodong. Jadi nggak perlu panuragan dibacok-bacok rapopo aku kebal. Nggak perlu. Itu baru masuk ke dalam kesaktian. Nah, di dalam sama di Genta Pangreksan ini juga, ini memang ada kita coba. Ayo, itu hanya bagaimana kita melakukan adanya shock terapi. Kamu berani nggak melihat pedang itu atau melihat pisau itu? Grogi enggak? Itu hanya shock terapi. Bahkan kalau saya dulu ya ngasih wedaran itu rebutan pesone. Aja wedi peso anggap kaya dolanan, direbut betul. Bisa, tapi itu kalau sudah kejadian tabrakan fisik. Nah, dalam beberapa prosesi, peserta juga akan menjalani ujian simbolik. Makanya kalau Piwulangan 1 di Sastra Jenderal Living Academy itu ada. Tapi itu bukannya, wah, gue jadi kanuragan, gue jadi sekti. Tidak. Tapi mental kamu ini menjadi utuh, tidak bisa di bawah tekanan. Dengan demikian ukuran keberhasilan bukan terletak pada kuat, kebal, sok, waduh aku sakti. Tidak. Paguyuban Sastro Jendro dulu ya, itu selalu ini yang ditonjolkan. Tetapi ternyata di zaman modern ini orang yang gunanya. Kalau zaman perang dulu mungkin zaman perampokan dan sebagainya, oke lah. Prajurit-prajurit juga dilatih kebal. Tapi kita tidak. Kita cukup dengan samadhi genta pangreksan. Jadi keadaan tersebut itu dibangun melalui latihan napas. Kemudian bagaimana memvisualisasikan kita ini ditutup. Seperti kita di tengah lonceng. Usaha napas kita hayati, kita tarik napas energi ilahi, energi semesta dengan pernapasan sengo. Saya pakai istilah itu karena tidak ada istilah lain. Pernapasan sengo pelan-pelan, hembuskan, selimutkan ke seluruh tubuh. Itu sudah membuat lonceng tadi. Praktisi membayangkan nafas itu harus bagaimana membentuk semacam perlindungan berbentuk lonceng. Kita seperti di dalam lonceng. Lonceng menjadi simbol ruang kesadaran yang utuh. Tempat pikiran rogo roso itu ada di dalam lonceng. Apa enggak sempurna? Makanya kadang-kadang orang mau nusuk kita juga mundur. Asido. Nah, karena sukmo sejati kita juga bersinar. Nah, ini latihan. Latihan.
Kalian semua boleh nanti latihannya cukup gampang, Triwikromo aja. Bagaimana meditasi, rogo, rasa menghayati rogo, terus rasa menghayati rogo. Pikiran gerambiang nggak apa-apa, orang nggak bisa ngilangin pikiran. Nah, kalau sudah lama dilakukan itu, baru kandangke. Pikiranmu dikandangke menjadi satu dengan rasa dan rogo. Tarik napasnya, yawasin terus orang-orang melalui ujung hidung. Mandeng pucuking grono. Itu terus deh. Itu sudah menjadi latihan Triwikromo. Dan saya sudah menakar untuk latihan Triwikromo itu tidak perlu durasi ini ngasih berjam-jam, tidak. 7 menit cukup. Misalnya pagi atau malam. 7 menit cukup sehari. Nah, nanti ada apa-apa ya dilalah itu ya kayak wong sekti situ. Naik motor, ada mobil ngawur itu, Metro Mini ngawur, nabrak, dia jatuh tergelipar, bangun lagi, nggak ada apa-apa. Motornya peyok, orangnya nggak peyok. Itu karena sering latihan itu. Makanya sering kalau di udaran saya dulu saya sebut keselamatan. Salah satu pertanyaan yang sering muncul ya itu adalah mengapa Samadhi Genta Pangreksan diyakinin mampu menghalau atau mengurungkan niat jahat seseorang. Ada pertanyaan tadi kan, saya kan cerita, oh, orang nusuk tas itu, orang menodong nggak jadi. Ya. Misalnya ketika ada orang, wah emosi itu, mau bawa golok, mau mengurungkan niatnya. Mereka tidak jadi. Ini apakah hal itu dapat dijelaskan dalam analisis spiritual? Nah, ini perlu dikaji. Jadi tidak hanya semacam teori, prakteknya itu juga mesti dikaji. Nah, ternyata di dalam perspektif sastra Sendra, apalagi yang kita ajarkan Living Academy ini, peristiwa semacam itu tidak dipahami sebagai bentuk kesaktian. Lupakan kata kesaktian. Kalau kesaktian kan seolah-olah memaksa kehendak orang lain jadi nggak jadi. Enggak. Sastro Jendro tetap menghormati bahwa setiap manusia memiliki kehendak bebas. Namun ajaran ini berpandangan bahwa kesadaran memiliki kualitas energi dan pengaruh yang dapat memancar ke lingkungan sekitarnya. Ini juga sering disebut urep iki urup dan sebagainya. Itu dari meditasi atau samadhi tadi. Melalui samadhi genta pangreksan dan setelah ada proses inisiasi, para peserta ya nanti, wow, siapa nanti yang ikut, kita juga akan ada wedaran nanti Oktober ya, itu dilatih untuk membangun kembali keadaan Triwikromo. Kuncinya ada di Triwikromo, yaitu kesatuan gati pikir, gati rasa, gati roh. Nah, ketika kesatuan ini semakin mantap, batin menjadi jernih juga. Rasa takut berkurang dan muncul ketenangan yang mendalam. Dalam pengalaman para praktisi, teman-teman ya, itu keadaan batin seperti ini dipahami sebagai kesadaran, sebagai hadirnya cahaya kesadaran. Osho sering menyatakan tentang kesadaran, tetapi dia belum
menceritakan tentang proses kesadaran, bentuk dari kesadarannya. Tadi dari Triwikromo itu hadir cahaya kesadaran itu. Karena apa? Aku ki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Aku ana mergo ana ning Gusti. Kalau pengakuan dari eksistensi manusia itu tidak dihayatin betul, kita sudah pasti gelewar. Kita tidak bisa konsen dan bagus. Aku iki urip, uripku cahyaning Gusti Allah. Aku ono mergo Gusti. Ini penting. Banyak sekali ajaran-ajaran luar yang saya tidak tahu ya. Itu tidak ada pengakuan eksistensi, tidak ada. Padahal Jawa itu monoteisme. Gusti Allah ini disembah. Makanya itu tadi yang disebut cahaya itu tadi bukan dipahami secara sinar jelong, 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 sinar fisik, lampu nyorot. Bukan. Bisa dilihat sama mata, wah sorot. Bukan. Kalau yang tingkat tinggi memang auranya kelihatan, dari jauh kelihatan, cemerlang. Tapi tidak fisik sekali ya. Ini sebetulnya hanya merupakan simbol pengalaman batin ketika sukmo sejati semakin memancar melalui diri seseorang. Semakin jernih kesadaran seseorang, semakin kuat pula pancaran kedamaiannya. Dia terasa orang kok damai banget ya. Wah, kayak kok duwe welas asih ya. Menurut pandangan ya, Sahabat Sindro, pancaran kesadaran inilah yang diyakini memengaruhi suasana di sekitarnya. Jadi orang merasa tentram, ikut merasa tentram. Orang tidak akan menjadi marah atau monodong. Ya. Orang yang datang dengan emosi, kebencian, niat buruk, mungkin merasakan, loh, kok aku jadi ragu-ragu ya, aku mengamuk ora sida. Hilang keberaniannya. Karena terdorong apa? Terdorong niat untuk mengurungkan diri. Inilah yang sebetulnya dibutuhkan oleh kita semua. Dan yang kedua, bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan latihan katakanlah genta pangreksan ini, itu bukanlah perisai gaib yang nantinya bekerja otomatis. Tidak. Melainkan keadaan batin yang memancarkan ketenangan, keteraturan. Perlindungan yang lahir dari kesadaran yang diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mengurangi potensi terjadinya tindakan yang didorong oleh kebencian, agresivitas lah. Itu akan turun semua. Namun jangan salah ya, bahwa genta pangreksan tadi selain perlindungan, momong, dan ada satu menjaga, itu tidak lepas juga dengan hal-hal yang duniawi. Makanya di dalam sastra Jendro itu dinyatakan tujuannya apa kamu ikut sastra Jendro? Apa cuman itu aja? Tidak. Kasampurnaning hurip. Nah, raga juga diperhatikan. Hidup juga diperhatikan.
Makanya jangan salah, orang yang melakukan itu ya, itu pasti nanti karirnya juga berkembang. Dua warung-warungnya ya lari. Pasti nanti akan dibawa ke situ. Loh, ini pengalaman-pengalaman ini sering saya lakukan. Walaupun saya ini sudah pensiun, tetapi sampai saat ini juga gitu. Ada aja. Oh, gini toh. Ya, kita kerjain sebentar. Jadi, orang mau ngelamar pekerjaan. Ayo, Triwikromo, belajar terus, genta pangreksan. Kelakon kok masuk dalam lamarannya. Kemarin ada 2 orang perempuan minta saya ngelamar pekerjaan sulit, nggak masuk-masuk. Saya suruh duduk, saya latih sebentar. Yo, terus besok dilatih lagi di rumah. Terus. Nggak usah minta, nggak usah nganggu afirmasi, nggak usah afirmasi, dipasrah ke ngalah. Dan dengan berlatih itu mengkristal ini. Apa yang dijadikan keinginan tadi jadi afirmasi yang tidak diucapkan. Afirmasi yang terjadi karena kristal. Nah benar, beberapa hari kemudian telepon saya. Romo, saya ada wawancara nih tentang ini, tentang masalah gaji. Tapi sudah pasti masuk. So, kita diterangkan masalah gaji. Yo ditompo wae. Ora sah muluk-muluk. Udah kerja. Begitupun juga ada pasien yang minta jodoh. Waduh, saya juga bingung. Situ punya teman ada apa-apa enggak? Laki-laki punya enggak? Enggak ada pandangan. Dia bilang begitu. Si cewek ada pandangan. Ya udah, Triwikromo terus. Dia lakukan hampir 1 bulan. Dilalai ada aja. Oh, karena dari ini, kenal dari ini. Tiba-tiba ada orang datang kenalan tentang apa, tentang paket ya, gini. Ini akhirnya untuk duit jodoh ya, dapat jodoh. Saya menulis judulnya kemarin itu Genta Pangreksan itu beda dengan ilmu kanuragan. Kalau ilmu kanuragan itu pokoknya ditonjolkan kesaktian. Aku kebal, gini. Tapi itu dagangan, itu jualan. Beda. Sastro Jendro nggak usah begitu-begitu sudah mencakup ilmu kanuragan sebetulnya. Coba nanti kalau sudah kita pangresan pada latihan nanti. Saya ambil besok saya bacok, nggak apa-apa kok. Nah kalau itu kan ilmu-ilmu itu didol, dijual. Saya tidak ngomong paguyuban mana yang sering begitu. Itu dijual. Bayar sakmene nggo borampe. Gini. Wah dibacok rapopo. Itu ilmu kesaktian yang sebetulnya tidak ada gunanya. Karena apa? Ketika takdir dari Tuhan ya tetap mati. Dulu saya punya teman namanya, aduh lupa, Sindur bahasa apa itu. Wah hebat. Buktinya juga ditusuk uang, mati. Saya sendiri dulu gentur. Ketika saya ada konflik sama anak-anak geng Jatinegara, saya nggak ngerti. Saya baru bonceng sama temen, disikat paha saya pakai motor keras sekali. Ya remuk. Ayo, apalagi itu kan kalau dodolan itu suruh gegem. Oh ini, ngomong kosong.
Genta pangreksan nanti bisa ngerebut kok. Senjata bisa direbut. Dadak genggam, dadak ngene. Genggam digebuki wong sak dunia ya apa enggak momrot. Nah, itu namanya dodolan, jualan. Ya. Sastra Jenderal Living Academy lebih menempatkan dirinya sebagai wadah pelestarian budaya spiritual Nusantara melalui berbagai laku seperti Triwikromo, Tirtoyotro, ya jalan ke mana gunung dan sebagainya. Kemudian juga berbagai bentuk samadhi itu ada nanti yang dikembangkan di dalam Sastra Jenderal Living Academy bukanlah semata-mata kemampuan untuk menghadapi ancaman luar, melainkan juga proses perjalanan manusia menuju tujuan yang lebih hakikat, yaitu apa? Kasampurnaning urip. Sebelum tahun 98, saya sudah iseng-iseng, sering saya ngedar beberapa tempo hari anak-anak Trisakti, hampir 48 orang. Sekarang juga yang jadi dokter ada 4, yang tinggal di Jepang, yang malah ada cewek itu yang kawin sama anak jenderal di Hong Kong. Ya, padahal waktu ditembakin di waktu Trisakti itu, peristiwa Trisakti itu, tonggone sebelahnya ini siapa nggak tahu tuh mati. Dia malah nyungsep ke got, selamat. Ya itu tadi, samadinya bagus. Jadi kasampurnaning urip dapat dimaknai sebagai kesempurnaan dalam menjalani kehidupan secara utuh. Belajar spiritual bukan untuk jadi dukun paranormal. Ya, kalau memang talentanya ke situ, monggo. Tetapi kita juga perlu memikirkan kehidupan. Jadi kasampurnaan ini bukan berarti manusia menjadi tanpa kekurangan, mampu menyelaraskan seluruh aspek dirinya, pikiran, rogo, hingga dia memiliki kesadaran spiritual. Tapi juga harus punya kesadaran untuk hidup di dunia. Tuh. Jadi dua, lahir dan batin. Makanya Genta Pangreksan saya sebut melindungi lahir dan batin. Dalam sastra Jendro, kehidupan dunia ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus ditinggal. Beda dengan pemandangan, beda dengan pandangan-pandangan pertapa dan sebagainya. Aku harus keluar dari keduniawian, gini. Beda. Sastra Jendro ini ilmu yang unggul. Nah kan sekarang kan Sastra Haryo Endro Tembung Garbo. Jika disatukan menjadi Sastra Jendro, sambung kata-katanya. Sastra Haryo Endro. Sastra itu kan tulisan. Ilham. Haryo Endro itu kan Dewa Endra. Ilham Tuhan melihat kehidupan. Endra melihat kehidupan. Nah disitulah sebetulnya kita juga tidak boleh melupakan kehidupan. Tujuannya adalah kasampurnaning urip. Sedikit lagi kayaknya, terlalu panjang nanti. Jadi demikian, dengan demikian, spiritualitas Sastra Jendro bukanlah pelarian dari kehidupan. Balik itu nanti. Melainkan bagaimana cara untuk hidup sukses menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih tinggi,
dengan level spiritual yang terus terlatih, ya, manusia tidak hanya mencari kedamaian di dalam dirinya, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan sekitarnya, urip iki urip. Makna bahwa perjalanan menuju kasampurnaning urip itu mencakup dua sisi yang tidak terpisahkan. Memuliakan hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Terus karena kita monoteis, ya, sekaligus memuliakan tugas dan tanggung jawab manusia di dunia. Enggak ngelokro, nongkrong, ngelokro. Wah, aku itu inspirasi iki. Wah, aku itu halusinasi itu kalau dimasukin di psikolog, diteliti neuroscience. Wah, ini tidak. Memang ada orang-orang yang lahir punya talenta untuk menjadi semacam orang-orang paranormal, seperti orang-orang indigo dan sebagainya. Tetapi di dalam ajaran Sastro Jendral Living Academy ini, itu jadi keselarasan antara langit dan bumi, antara sukmo dan rogo, antara hidup batin dan hidup sosial. Nah ini kasampurnaning urip. Ini menjadi tujuan dari laku sastra jenderal. Saya nggak promosi, ya, anak-anak yang sudah mulai dengan belajar di Sastro Jendral Living Academy itu kelihatan yang dulunya cuma tukang kusen untuk gawean yang sedikit, ya, sekarang dapat kusen di gedung-gedung, termasuk seperti murid-murid saya tahun sebelum 98, sebelum kerusuhan itu coba bayangin, hanya mengirim tenaga kerja ke Hong Kong, TKW ke Hong Kong, cewek Cina, Hong Kong, dapat jenderal di Hong Kong, sugih blegedung, tempo hari datang ke sini, Romo, tak bongkar piye rumahmu biar bisa untuk kumpul-kumpul banyak orang. Alah, nggak usah. Kumpul-kumpul banyak orang juga saya yang repot, gawe kopi, gawe ini. Itu ya, itu ya. Tuh. Karena saya memang nggak pamrih. Kan ada orang datang, wah sukses. Romo, pagernya ini kok berat amat. Tak ganti, Bapak. Ya karepmu diganti pagernya. Ya, saya udah nggak kerja. Dan saya tuh ke sana sini kan cuma dapat honor. Gitu. Doain orang. Karena di sisa usia saya yang tinggal sedikit ini, nggak tahu berapa tahun, saya memang sudah berekrar untuk berdharma. Baik itu kalau punya material ya saya dharmakan, kalau mental spiritual juga kita doakan. Lah ada kok orang Pacitan datang ke sini, Romo nanti malam tidur di sini ya. Loh kenapa? Saya nggak ada dana untuk pulang. Ya malah saya sangoni. Jadi Samadhi Genta Pangreksan yang walaupun sebetulnya nanti juga ada uji tentang kekebalan atau tentang apa namanya perlindungan dari lonceng tadi, itu bukan ilmu kanuragan, ilmu-ilmu yang dijual. Jadi kalau ilmu yang dijual itu pasti ada patra-patranya, kon gedruk, kon ngopo, tidak ada. Genta Pangreksan nggak ada. Asal samadimu bagus.
nggak ada musuh. Ya, tapi kita juga jangan menteng-menteng. Kalau ketemu teman, kalau ketemu orang ya juga harus dihormati. Dan kalau kita tuh sudah merasa urip, itu harus itu harus urip. Urip itu urip. Jadi ada manfaat di sekeliling kita. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan tadi berkenan dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dulu. Kalau nanti belajar, saya juga tidak komersil. Ya, tanggal 8 Oktober ada, daftar saja, cuman ganti konsumsi. Tuh. Oh banyak. Wah, udaran gini-gini terus 1,5 juta transaksional ilmu didol. Enggak, Sastra Jenderal Living Academy melestarikan budaya untuk bagaimana kita ini, negara kita ini memiliki mental spirit baik. Seperti dulu saya membabat alas perkerisan. Perkerisan itu dulu yang namanya pameran aja takut. Diserbu orang-orang. Musrik, ini gini-gini. Enggak, saya dengan taruhan. Taruhannya apa? Betul. Adain terus. Sekarang ini berapa ribu orang hidup di perkerisan. Ternyata menjadi lahan orang itu. Ini juga gitu. Sastra Jenderal Living Academy ini nggak terasa juga tiba-tiba banyak sekali orang-orang yang memiliki mental baik. Jadi lurah nggak mau korupsi. Jadi ini nggak mau. Karena apa? Kondisi yang sekarang ini adalah pusatnya atau esensinya adalah moralitas tidak pernah ada, tidak berhasil. Sehingga korupsi. Kita tahu lah. Kita walaupun seperti pasir kecil mencoba untuk mengembangkan ini, mudah-mudahan bermanfaat, pasir menjadi luas. Saya kira begitu. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi. Saya kembalikan ke Pak Hernowo. Ya, terima kasih Romo Tony atas sedikit wederan sekaligus juga berbagai sharing pengalaman. Monggo bagi para kadang yang mau bertanya atau mungkin sharing bisa langsung tulis di kolom komentar atau mungkin bisa langsung bertanya biar bisa dijawab sama Romo Tony atau mungkin sharing tentang berbagai macam pengalaman spiritualnya. Terima kasih. Rahayu, Suyanto nih Romo. Saya mau uh, mengomentari sedikit yang Romo sampaikan tadi cukup panjang lebar tentang samadhi pangreksan ya. Genta Pangreksan. Genta pangreksan. Itu tadi disebut dengan ada konsep Triwikromo. Nah, itu kalau di Ananda Marga itu yang Romo sampaikan tadi itu sama juga itu dengan
sudi ya, istilahnya sudi-sudi yang melampaui, pertama melampaui dunia, kemudian melampaui unsur dasar, kemudian melampaui pikiran ya, sama dengan waktu kita melakukan sadhana atau meditasi itu, pikiran kan secara progresif ditarik ke dari fisik menuju ke psikis, dari tubuh fisik ke mental, kemudian dari mental psikis ke spiritual. Nah, akhirnya kecenderungan-kecenderungan yang Romo sampaikan tadi itu dengan sendirinya terkontrol atau terkendali. Nah, apakah ini sekarang pertanyaan, apakah di Yeah. Sastra Cindra mengkaitkan semua peristiwa yang termasuk peristiwa tadi yang munculnya tanda petik kesaktian yang muncul walaupun kita nggak mencari. Betul. Nah, ya, itu apa kaitannya dengan hukum karma bagaimana? Dan apakah di Sastra Jenderal Living Academy ini diajarkan juga tentang namanya disiplin fisik? Disiplin fisik Ya, mungkin dari makanan apa yang jangan ya, kemudian yang ya. disarankan. Dan kaitannya dengan Kundalini, Kula Kundalini atau keilahian yang tersimpan di dalam cakra paling bawah, karena tadi kaitannya dengan samadhi itu berarti ada pelajaran namanya tantra ya. Tadi kan Romo sudah sampaikan juga samadhi bahasa Pali. Kaitannya dengan tantra itu apa? Monggo Romo dijelaskan kembali. Oke. Jadi memang di dalam saya susun kurikulum dari Sastra Cindra Living Academy ini, saya bikin simplicity ya, saya sederhanakan. Sebetulnya kalau ditelaah seperti Pak Suyanto ya tadi ya, kalau ditelaah juga kita sudah melakukan, misalnya waktu praktek kita Triwikromo itu juga kita ada gugahan. Istilah dalam Sastra Cindra itu gugahan. Gugahan itu juga seperti muter perabot, kundalini ya, muter perabot dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Sastra Cindra. Ada, tetapi ya saya nggak menceritakan panjang lebar itu karena memang saya ingin menyederhanakan itu, Mas Wianto. Itu semua betul itu. Memang ada cakra-cakra. Kita waktu waktu meditasi juga suruh bayangin balung kodok, punggung, tengkuk, terus kemudian ubun-ubun, cakraatnya, tenggorokan, pusar gitu dan sebagainya. Itu ada di saat kita masuk pertama di Sastra Jenderal Living Academy, itu disebut bukaan kunci Purwo. Kenapa kita memakai bukaan kunci Purwo? Karena di dalam ajaran Sastra Jenderal Mangir ya, Ki Ageng Mangir ya, itu Linggayoni sangat dihargai banget. Ya. Linggayoni sangat dihargai banget. Ono bopo, ono biung, ono kerentek, ono karep, ono aku, lahirlah aku. Itu semua nanti sama, ada. Cuman saya nggak bisa detail panjang lebar untuk menjelaskan di sini gitu. Ya benar itu Mas Yanto. Jadi memang kalau kita kembali kepada ajaran-ajaran yang sudah ada ya, itu kan sebetulnya kan agak apa ya, agak sulit ya, agak rumit lah gitu. Nah, di Sastra Jendro ini simple, kita simpelkan. Simple sehingga menjadi praktis gitu. Saya kira saya nggak bisa jawab secara mendetil apa yang dimaksudkan Mas Wianto, tetapi saya tangkap bahwa kita ada di bukaan kunci Purwo itu sampai kita kalau orang Jawa dulu ya nutup babagan Hawa Songo itu pakai kungkum. Saya enggak. Saya ajarkan dengan perhatikan titik perineum.
ketika mata kita 2, hidung kita 2, mulut kita 1, telinga 2, itu sudah 7 ya. 9 itu kelamin dan lubang anus ya. Nah, itu kalau dikungkum kan zaman dulu ini, saya dulu kalau kungkum di bebles ke sama guru saya, bebles ke. Supaya apa? Supaya bisa tahu apa to nutup babagan hawa songo. Tetapi saya ditarik di titik perineum, di mana lingga yoni. Ketika kita klimaks teris ya, yang ini yang eksternal ya, maksudnya berhubungan antara suami istri. Ya. Saat kita klimaks teris itu yang berperan adalah titik perineum. Kayak ngeden ngempet itu loh. Itu. Ternyata di yoga juga ada itu, muladhara, mulabandha. Waduh, saya nggak ke situ karena memang saya ingin menyederhanakan agar orang lebih mudah menghayati ajaran sastra Jendra. Terima kasih loh Mas Yanto. Bener-bener nih detail ya. Oke, matur nuwun Pak. Berarti ya memang pelajaran spiritual itu satu dengan yang lain itu memang tergadukkan, tersatukan dengan Oh iya betul. ya, tersatukan. Betul. Dan kita tinggal menjalani apa yang kita sudah punya gawe, Ya, saling menguatkan. iya. Terima kasih loh. Wah bener-bener ini. Matur Sharing nuwun ini. Pak. Bukan pertanyaan tapi sharing kok. Nggih. Iya. Ya, karena tadi tentang Triwikromo tadi, terus saya cari Triwikromo itu ternyata apa sama persis dengan kalau kami Pak ada namanya Buta Sudi, Asana Ya, Sudi, Cita Sudi. ya, 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 betul, betul, jadi betul. konsep penyucian. Nah, ya Penyucian, betul. penyucian. Nah, terus yang rasa samadhi itu Pak, saya ingin agak mengembangkan sedikit. Jadi Monggo. samadhi itu adalah eh, bisa dirasakan oleh seseorang ketika dia meningkatkan pemahaman kesadarannya, ya, pemahaman kesadarannya bahwa dirinya dengan Tuhannya itu semakin lama semakin dekat, Ya, ya, betul. semakin lama bahkan sampai tahap menjadi satu dengannya. Ye, Nah, betul, tapi kan betul, betul. dimulai dari rasa dekat. Rasa dekat itu bisa mungkin dimulai dari, oh aku ada di sini, dia ada di sini juga gitu. Tapi belum menyatu. Dimulai dari rasa-rasa seperti itu sampai akhirnya mencapai puncak samadhi. Nah, Ya, ketika seseorang, ya, Lana, kamu malam ini benar-benar ulala. Lagu Mataharimu versi originalnya. ya jadi bocor. iya, Jadi pada saat kita mencapai cakra-cakra tadi, karena tadi sudah sempat terulas tentang cakra, seseorang yang mencapai cakra tertentu akan merasakan frekuensi tertentu sesuai dengan iya, tingkat kehalusan sang aku yang dalam bentuk jiwa dalam hal ini yang meningkat naik melalui jalur Kundalini. Nah, apakah di Sastra Jendra juga ada diberi nama Pak tentang misalkan sama, sama ya. sama. Jadi roh suci itu jiwa yang ada di dalam diri, ya. Nggih. Nah, karena tadi kan saya analogikan dengan mudah ya. Matahari adalah Tuhan, ya. Kalau cawan-cawan berisi air itu ada pantulan matahari kecil itu kan roh suci kita, ya kan. Ya, betul. Nah, berkas antara roh suci kita ya ke arah matahari yang kita analogikan Tuhan tadi
itu disebut suksmo sejati. Ya. Nah, terus kalau ternyata matahari itu juga menurunkan inspirasi, itu menjadi suksmo kawekas. Jadi timbal balik. Kalau di sastra Jendra disebut rot sinorotan lek winalian, ya. Jadi itu timbal balik. Makanya sebetulnya itulah sebetulnya roh kudus kalau di dalam agama. Itu menyatu itu. Jadi ada sukmo sejati. Nah, dengan Triwikromo tadi itu akan roh suci kita, ya, jiwa kita ini nanti berubah menjadi suksmo sejati. Ya kalau secara latihan memang kundalini ya, muter perabot dan sebagainya. Bagus tuh Pak Suyanto, matur nuwun loh ini. Benar-benar ini menjelaskan ini, benar-benar. Ya, terima kasih Mas Suyanto. Matur nuwun, lanjut, monggo yang lain. Rahayu. Rahayu. Rahayu Mbak, Rahayu juga buat semuanya. Ini menarik sekali. Saya nggak mau mengomentari Mbah Tony Junus yang bicara tentang Sastra Jendra. Saya cuma mau berbagi pengalaman aja. Jadi saya juga dulu pernah belajar Sastra Jendra. Guru saya di Magelang tentang roso, tentang pangroso, tentang pangreksan. Kalau Pak Tony bicara sekarang adalah pangreksan, tapi dulu kita dapatnya tentang roso, tentang pangroso, pangroso. Menarik, Sastra Jendra tuh pasti dikasih wirid anak-anaknya tentang misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kita pasti dikasih wirid ono bopo, ono biung, ono kerentek, ono karep, ono aku, ono urip, uripku cahyani Gusti Allah. Kalau orang Islam lah Muhammad Rasulullah, iki rogoku, iki wujudku, iki jenengku. Misalnya sebut Airlangga Slono gitu jenengnya. Nah, baru tuh kita bisa minta misalnya napasku lesus gitu loh. Getiku semua urup misalnya gitu loh. Terus tentang kekuatan-kekuatan itu memang diajarkan tuh di Sastra Jendra. Nanti nyebut pasti getiku sing lungguh nang ini disebutin tuh. Sudulurku abang Kang Lungguh di sini disebutin. Nah, tentang kita juga harus belajar juga tentang, harus tahu tentang Sukmo KWK, Sukmo Purbo, Sukmo Kuoso, Sukmo Sejati, dan itu harus dihafal tuh di luar kepala. Mungkin berbagi pengalaman juga, jadi dulu mungkin nanti anak-anak dapat seperti yang saya dulu dapat. Artinya gini loh, saya dulu belajar Sastra Jendra tuh sampai dibungkus kain kapan, artinya udah sampai di situ. Wirid-wirid udah kita hafal tentang Sukmo Purbo, Sukmo Kuoso, Sukmo KWK, Sukmo Sejati, itu udah hafal di luar kepala. Artinya tetap segala sesuatu itu kita baca pasti kayak tantra nih, tadi Mas Yanto bilang tentang tantra, tentang Bapak Angkasa, Ibu Pertiwi, Ono Bopo, Ono Biung, pasti kita bawa tuh. Artinya ilmu-ilmu Nusantara tuh memang berputar di situ-situ. Tentang mandala misalnya, tentang Seduru Papat Limo Pancer, tentang Kandapat dalam Tantra. Kita menyebut misalnya di timur Buto Petak, Anggapati gitu ya. Di selatan Buto Abang, Merajapati, di barat Banaspati, di utara Banaspati Raja, terus di Dengen. Nah, itu Sastra Jendra sama tantra itu kemiripan. Cuman kalau tantra yang saya pelajari itu lebih ke aksara. Ya, Sukmo Purbo itu aksaranya apa? Sukmo KWK itu aksaranya apa? Sukmo Kuoso itu apa? Nah, jadi tentang aksara-aksara itu di tantra sangat detail sekali. Tentang rahasia-rahasia pada tubuh, tentang dasa aksara, tentang mandala kita harus mubeng-mubeng, itu sifat-sifat ilmu Nusantara tuh seperti itu gitu loh. Artinya apa sih perbedaan Sastra Jendra sama tantra? Ya mungkin kalau tantra kita bilang tantra Nusantara, tantra India, tantra Eropa mungkin berbeda. Nah,
Tapi tentang pengalaman belajar sastra genre dulu itu udah sedemikian seperti yang Romo Tony bilang bahwa kita, bahkan saya dulu pernah jam 12 siang itu di tower di atas apartemen itu menatap matahari secara terbuka dan itu lagi sengat-sengatnya. Artinya kita mau lihat matahari itu coronanya seperti apa, terus mata kita seperti apa pengaruhnya. Dan sastra genre itu bisa mengantisipasi semua hal yang seperti itu yang luar biasa yang memang zaman-zaman muda tahun 90-an itu yang begitu-gituan kita pengen banget gitu loh. Tapi sekarang usia mau 60 udah gitu-gituan udah nggak kepengen lah. Kita cuma menyaksikan teman-teman anak-anak muda belajar tantra, belajar setojendro, belajar pancadaya misalnya, belajar kearifan lokal lainnya. Ya saya kagum aja gitu biar mereka merasakan. Begitu aja Romo, matur nuwun, rahayu. Eh, ya itu ajarannya Romo Daru juga begitu. Tapi memang saya sederhanakan. Ada mantra itu ada. Justru di sastra jendro ini, sastra jendro yang saya kembangkan tuh mantranya sangat-sangat sederhana. Getering genta, heninge rasa, pangreksaning Gusti. Udah cukup. Gitu loh. Karena yang namanya balung sungsummu wesi, daging kulitmu wojo, terus getihmu segoro murup, ada semua. Tetapi itu tidak sempurna. Itu tidak sempurna. Makanya saya sempurnakan dengan lebih sederhana. Karena kita sudah memasuki Gen Z sekarang. Suruh ngapal-ngapal kayak gitu sudah nggak ada. Jadi saya mantra sudah tidak terlalu terpengaruh. Bahkan sesaji pun yang sebetulnya multi tafsir, ya, itu saya coba sederhanakan. Tumpeng misalnya. Tumpeng itu kan kerucut menuju Allah, ya kan. Banyak yang sudah pada nggak ngerti. Kenapa dikasih bawang sama lombok abang? Itu kembali lagi. Bawang itu kalau dionceki tidak ada isinya. Gusti kang tinoyo opo, kang kena tinoyo opo. Tuhan tidak bisa dibayangkan. Terus lah Gusti sing ngecat lombok abang. Itu ajaran-ajaran dari Mas Daru itu, Romo Daru. Saya belajar dari Romo Daru itu boleh dibilang berapa puluh tahun ya. Bahkan saya sering mengadakan pembaruan bahwa ini banyak yang bocor, banyak yang nggak benar. Coba sekarang, kekebalan pun harus genggam, harus gedruk. Kalau nggak salah gitu kan. Lah kalau genggam diserang sama orang terus kamu digebukin kok. Di genta pangreksan ini kamu bisa kok ngerebut pisau, ngerebut senjata, seolah-olah seperti mainan itu. Wis direbut, bisa menyerang balik gitu loh. Ya. Oh memang kalau kita mau ngomong mantra itu udah lah banyak sekali. Teman saya dari Belanda, Rodin van Herven itu ngumpulin mantra seluruh Nusantara, hampir sama semua. Dan ternyata esensinya yang harus saya ambil. Bopo akoso minangka dadi Nyai Kaki Amongku, Bubumi menjadi Nyai Amongku, ada semua. Tetapi di dalam sastra Jendro Living Academy ini kita cukup menghayati langit di luar, langit di badan bersatu dalam jiwa. Kemarin dan hari ini, kemarin dan hari esok itu adalah hari ini. Bencana dan keberuntungan adalah sama saja. Langit di luar, langit di badan bersatu dalam jiwa. Nah itu kalau di Jawa kan wah, Bopo Akoso, Ibu Bumi, ini. Panjang lebar deremimil, ya kebanyakan deremimil. Jadi kayak moco. Saya kira kita ini sudah
terkalahkan loh sama pendapat-pendapat Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung itu hanya dengan sederhana, dia bilang, manusia itu hanya individuasi. Bagaimana mencari self? Nah, caranya itu macam-macam ya. Caranya seperti yang Mas terangkan tadi, ya, pakai nyoryo, mandang. Di Sastro Jendro Living Academy ada nanti samadhi asesuci geni. Karena itu sebetulnya prinsipnya adalah bagaimana membayangkan kita itu sebagai api. Nah, kalau yang kita lihat selalu di Sastro Jendro yang umum-umum itu, terus jilati kan loh, peso menyala itu seolah-olah kayak sakti gitu. Itu saya tidak pakai. Karena yang penting adalah bagaimana kita meditasi memvisualisasikan diri kita ini api. Api dan api itu tidak sudah langsung bakal kebal kalau dalam arti kasarnya tentang kesaktian. Bagus itu. Kalau memang arahnya ke situ, lanjutin, hafalkan sampai sak ngelotok-ngelotoke. Tapi kalau saya yang dalam beberapa laku seperti tanggal 3 Agustus itu saya laku topo pendem. Itu akhirnya saya ketemu asesuci, ya, nyuceni awake dhewe kuwi. Pertama itu nganggo tirta, siraman, kungkum dan sebagainya. Kedua nganggo agni. Itu ada samadhi itu asesuci agni. Topo pendem itu samadhi asesuci dengan bantolo. Dipendem kita. Saya ngelakuin. Sudah saya lakuin itu semua. Gitu. Itu mantranya ya dermimil ya. Tapi sudah saya surutkan karena apa? Pertama, ya, kita sudah zaman modern. Orang-orang muda kita sudah tidak tahu bahasa Jawa. Kita bikin Sastro Jendro Living Academy itu sebenarnya Living Academy itu juga enteng itu. Kawedar sebetulnya artinya. Sastro Jendro kawedar sebetulnya nih. Makanya kita coba dengan Living Academy ini untuk menarik generasi muda. Ada teknik-teknik atau strategi-strategi di mana bagaimana Sastro Jendro bisa viral lagi. Itu banyak itu di Magelang berkembang itu. Ono bopo, ono biung, ono krentek, ono karep, ono aku. Ada. Iki jenengku nyebut 3 kali. Saya tanya, kok kenapa nyebut 3 kali? Oh, nek wong Jawa kudu ganjil. Salah, saya bilang. Tubuh kita ini dibagi 3. Jono Loko di bawah, Endro Loko dan Guru Loko. Makanya kita disebut 3 kali. Dipanggil 3 kali. Ada semua. Semuanya itu ada. Kita sudah ini. Karena saya sudah mempelajari. Saya ikut kok dulu. Saya ikut. Sampai disiram banyu panas. Ikut saya. Ilmu-ilmu. Sepi angin. Ikut. Mayonggo Seto, Mayonggo Krisno. Mumet itu nanti. Di dalam Sastro Jendro Living Academy, saya membuat buku suci, ya, itu lebih sederhana. Ya. Memang ini terobosan. Belum tentu semua orang bisa terima. Tetapi bagi saya, nanti pada saatnya akan dimengerti. Terima kasih, Mas apa tadi? Yang belajar di Magelang itu. Ya.
Itu bagus. Tetap kalau memang srek di situ lakukan terus begitu. Srek begitu, lakukan begitu. Tapi pengertiannya sing mbok goleki iki apa? Kan nggak ketemu. Dan gini, Romo, saya sih nggak mau membantah atau enggak. Itu kan pengalaman 35 tahun yang lalu ya. Artinya bukan Romo Daru atau Romo Tony Junus belajar ke mana atau ke mana. Tapi ini kan pengalaman tentang Iya, Segoro Muruk, ya, tentang itu kan kita dapat semua tuh. Artinya yang Romo Tony Junus buka Satter Journal Living Academy itu sebetulnya pengembangan aja, buka kelas aja gitu. Artinya mungkin pengalaman saya dulu ya sama seperti Romo bilang bahwa pusaka itu dibakar sampai menyala, terus kita lidah dijilat. kita taruh itu kan cuma pengalaman dulu tentang Iya, penggunaan bawang merah sama cabai, tentang iya, kelapa gading, kelapa cengkir kita letakkan di tengah jalan untuk pengobatan. Artinya sastra jero yang saya pelajari juga buat pengobatan. Nah, terus apakah itu berkembang? Itu berkembang, Romo. Panjang sekali, lebih halus lagi. Kita bukan cuma pangreksan aja, tapi roso pangroso lebih halus lagi gitu. Artinya mungkin sama lah. Romo Daru, Romo Tony Junus itu polanya sama. Terus tentang 3 kali nginjek bumi, kan itu sebetulnya di tantra ada. Tentang dewa, tentang manusia di tengah, tentang ada. Iya, buto di bawah yang harus menyatu. Kita betul. adalah buta, kita adalah dewa. Artinya kemiripan-kemiripan itu yang memang kita akui bahwa ilmu Nusantara seperti itu gitu loh. Mau kelas Iya, apa, ya 35 tahun, 40 tahun yang lalu saya udah ngalamin gitu loh. Dan itu cuma iya, berbagi bahwa yuk kita diskusi yang bagus, yuk kita kembangin deh gitu iya, warisan betul. Nusantara ini. Ngoten Romo. Jadi eh, prinsip saya adalah bagaimana kita transformasi sastra jendra yang sudah ada menjadi lebih modern, lebih mudah diterima. Karena misi saya adalah apa? Kalau sastra jendra yang betul-betul intinya ketemu, itu akan bisa membangun mental spiritual bangsa. Kita bukan apa ya, kalau kita lihat sekarang ini ada korupsi, wis disumpah nganggo buku suci dan sebagainya. Di dalam Triwikromo itu nanti, itu juga kalau tidak membuat satu perilaku yang baik, katakanlah kesolehan lah ya, nggak bakal bisa sampai. Makanya di Sastra Jendra Living Academy itu cuma saya bagi 3 tingkat. Tingkat yang terakhir, yang keempat, kelima, tidak bisa kelas. Kita hanya lihat satu persatu orang. Iki mampu bodoro, iki mampu bodoro. Gitu. Karena apa? Karena pada tingkat-tingkat 4, tingkat 5 itu, kita ini sudah masuk dalam dunia halusinasi. Kalau di neuroscience, dianggap wong edan. Saya itu meditasi, itu disenggol benda dingin sekali. Saya sampai menghayati ini apa ya. Saya figurkan sosok di sebelah saya. Ini ada sosok yang dinginnya seperti es. Kemudian saya tanya, dia belum bisa jawab. Setelah itu, hari kedua, gitu lagi. Mulai dia bilang, saya ada di rumah saya, ada di Pondok Kelapa. Nggak tahu, asosiasi saya langsung kuburan Pondok Kelapa. Meditasi malam ketiganya, saya tuntun, kowe ndelok cahaya, tak tekake cahaya. Saya meditasi, saya datengin cahaya. Ikutono kamu. Hari keempat sudah nggak ada, sudah nggak pernah ganggu saya lagi. Artinya apa? Itu walaupun sudah tahlilan, ditahlil dan macam-macam,
ternyata gentayangan. Nah, gentayangannya apa? Perenungan saya adalah bahwa dia masih punya dendam hidup. Makanya akhirnya dia sudah selesai. Nah, kalau saya cerita begini, di depan katakanlah Riu Hasan gitu ya. Wow, Mas Tony dan lebu neuroscience, halusinasi. Itu ada. Kita meditasi tiba-tiba jeblok di depan kita tuh ada wajah mirip kita, pakai pakaian ini. Loh, apa ini? Itu ada. Tingkat-tingkat 4 ya di Sastro Jendra Living Academy itu nanti sifatnya personal, privat, nggak bisa kelas. Gitu. Kalau yang Genta Pangreksan ini masih bisa kelas bersama-sama. Bukaan Kunci Purwo, kelas, ya, masih bisa kelas. Bagaimana kita orgasme secara internal? Padahal orgasme itu sekian detik manunggaling kawula Gusti loh. Jangan salah. Kenapa di India sampai menciptakan apa yang namanya itu cara-cara seks dan sebagainya? Itu karena untuk mencapai tadi titik sekian detik manunggaling kawula. Itu bisa eksternal, bisa internal. Kama Sutra dengan gaya ini, gaya itu, gaya ini, gaya itu. Pencapaiannya cuma satu. Klimakteris. Ya, jadi saya mencoba untuk merangkum, membuat transformasi yang lebih singkat. Di Sastro Jendra Living Academy nanti tidak banyak mantra. Sedulurku papat kali mau pancer pang lahir bareng sadino dan seterusnya bopo akoso minungko dadi kaki amongku nyai amongku ini sudah tidak perlu. Ketika kita Triwikromo itu suksmo kita bersatu dengan matahari yang kita bayangkan tadi, itu sudah ada garis. Kalau di dalam keris itu pamornya namanya sodo sakler. Jadi suksmo kawekas. Dari atas juga akan memberikan inspirasi ke kita, yaitu ke Guru Sejati. Nah ini tadi Carl Gustav Jung, individuasi carilah self. Kalau kita ketemu self, kita bisa menangkap Roh Kudus. Jadi saya juga tidak akan membuat angker bahwa wahyu ini. Tidak. Semua orang mengalami wahyu. Semua orang. Gitu. Terima kasih. Ini tadi betul-betul kembali ke perenungan saya zaman waktu saya masih katakanlah belajar Sastro Jendra yang sifatnya ngilmu, ya, sifatnya dengan mantra dan sebagainya. Sesaji pun di Sastro Jendra Living Academy itu nanti cuman penting adalah kembang telon. Sajine cuman polo kependem, polo kesampar, polo gumantung. Cukup cuman itu. Bahkan tumpeng pun sebagai simbol kita ini bisa menyatu ke Tuhan secara mengkerucut, itu pun sudah tidak. Karena multitafsir semua. Semua multitafsir. Satu Romo, mungkin Romo sebentar. Gini Romo, ini kan tadi Romo bilang tentang Triwikrama ya. Kita belajar Sastro Jendra Pangruating Diu loh, Pangruating Diu. Buat apa kita Triwikrama? Gitu. Artinya dalam pewayangan cuma ada 2 manusia yang Triwikrama,
Kresna sama Yudhistira. Pada saat marah, dia berubah jadi raksasa. Triwikrama adalah wujud raksasa. Kita belajar Pangruating Diyu. Harus supaya lerem, nggak harus jadi raksasa lagi. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang memang saya pikir multi tafsir ya. Yang Romo maksud bilang Triwikrama itu yang berwujud raksasa, sedangkan kita belajar Sasa Jendra adalah Pangruating Diyu. Raksasa yang ada dalam diri kita leremkan gitu loh. Nah, kan saya juga agak bingung nih Romo tentang Triwikrama versi Romo sama kita belajar Sasa Jendra Pangruating Diyu, yang memang Pangruating Diyu itu raksasa yang ada di dalam diri kita harus kita leremkan gitu loh. Makasih Romo. Iya, itu kan Triwikrama itu, saya kan tadi bilang akan berhasil kalau kita perilaku kita baik, kesolehan. Itu kan Pangruating Diyu. Pewayangan itu semua simbolik. Semua simbolik. Gitu. Makanya kita cobalah, kita ambil esensinya. Triwikrama, kamu suka Triwikrama, gini. Tetapi perilakumu sama orang masih nyacat, masih ngerasani dan sebagainya. Itu kena di Pangruating Diyu. Dan Triwikrama digambarkan di wayang nanti jadi raksasa. Itu hanya merupakan simbolik bahwa ketika kita Triwikrama itu, kita sudah memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Triwikrama ini akan menyatu dengan entitas yang paling kuasa. Tapi di dalam wayang digambarkan, wah, apa namanya, raksasa. Bimo Suci itu perlu dihayati. Dan itu kalau kita betul-betul melaksanakan Triwikrama, akan ngalamin kok. Telinga kita kadang-kadang ada bisikan. Ngalamin semua. Jadi kita jangan menangkap sesuatu itu secara secara vulgar, secara ini. Tapi kita cari pengertiannya. Jatuh seti misalnya, ya. Wah, itu diajarkan dulu semua orang. Wah, nanti kalau luka nanti pakai jatuh seti. Lidah ditaruh di lak-lakan, ya. Lelet ke sembuh. Di wayang juga ada. Di wayang ada. Panah lak-lakannya mati. Itu menyatakan, oh, kekuatan dari lak-lakan ini, jatuh seti ini ada kekuatan. Sekarang saya tanya orang, kowe ngerti lah jatuh seti ki piye kok bisa hebat? Ternyata setelah saya renungkan itu, bayi lahir ceprat itu slemnya seluruh tubuh ada. Dicuci, dibersihkan dan sebagainya. Yang tinggal di mana? Di langit-langit. Nah, makanya kalau ada bayi, ada tabrakan, ada kecelakaan, bayinya mental sekian meter masih selamat. Karena jatuh setinya ini, lak-lakan ini, slemnya ini masih ada hubungannya dengan kekuasaan Tuhan. Itu sudah saya hayatin semua. Tetap ada di Sastra Jendra Living Academy. Lah ini kan cuma sederhana cerita tentang Pangreksan. Sederhana. Kalau mau jrentrah terus, nanti ada semua. Ada semua. Genggam, gedruk. Genggam dalam arti perenungan dari leluhur kita dulu, meraih-raih angkasa bayi itu. Gedruk pengen jejak-jejak bumi. Bopo akoso, ibu bumi. Genggam, gedruk. Kalau sudah begitu, dibacok rapopo. Nah, tapi itu udah dijualan ilmu. Nah, kalau nanti digebukin terus, ya melowek pasti sobek. Nah, kita genggam terus, kita mau ngelawan apa? Nah, itulah saya bilang, ada banyak kelemahan. Bahkan mantranya aja,
Saya teliti lagi mantranya. Balung sumsumku wesi, daging kulitmu wajo, napasmu lesus, getihmu segoro murub. Lah ternyata itu wayang juga kok. Gatot Kaca itu loh, kawat balung wesi iki berubah seperti itu. Nah, makanya saya tidak ingin mendekatkan yang lain, tapi saya mencoba terobosan dengan ajaran yang lebih simpel. Saya gitu, Mas. Dan saya terima kasih ini, Mas ini kelihatannya memang mendalamin ini, mendalamin sastra Jendro ini, sastra Jendro yang biasa lah, yang umumnya lah gitu. Itu banyak sekarang berkembang di mana-mana. Tetapi intinya adalah bagaimana kita merubah mental spiritual bangsa. Itu tadi dengan Triwikromo perilaku. Pangruating diyu itu perilaku itu. Oke. Terima kasih loh Mas. Terima kasih ini. Magelang ya belajarnya. Matur nuwun, silakan yang lain. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo yang lain, silakan. Barangkali Mbak Santi. Mbak Santi ini selalu dulu sering tanya ini. Iya Mbak Santi, ayo. Itu di chat ada yang mau minta nomor HP-nya Romo. Oh ya, 0821 9076 3455 Mas Hirnowo. Siap. 0821 9076 3455. 0812 kalau nggak salah, aku rapal ya. 0812 bukan 21. 0812 9076 3455. Ya, betul itu. Mas Hirnowo kan punya nomor saya. Iya. Mungkin di chat banyak pertanyaan ya Mas Hirnowo, cuman saya nggak baca chat itu. Oh iya. Monggo Ini Ibu Siti Rumiatun sudah tadi Romo. Beliau dari Demak. Wah dekat nih Bu. Saya juga dari Kudus Bu. Wah, Saya dari Kudus karo Demak, tonggo. Awali Demak ya. Ya, beliau minta HP-nya Romo Tony mau tanya-tanya sekaligus mau konsultasi. Siap udah dikirim. Monggo. Ya udah. Terus tadi
Pak Edi Lugito, penjelasan yang berkarakter dan sangat cocok dengan karakter yang mengarahkan dengan etika keilmuan dari leluhur. Terima kasih Pak Tony. Salam Rahayu. Ikut Nimro Bromo, Pak Hernowo. Ya. Monggo silakan Mas apa ini? Terima kasih penjelasannya Romo ya. Mas Arisoma, monggo. Iya. Mungkin ini salah satu Zoom terbaik yang pernah saya ikuti ya. Jadi dan baru pertama kali juga dengar istilah pangreksan ini sih sebenarnya ya. Dan seperti penjelasan tadi Pak yang dari Magelang ya, beliau mungkin udah lama juga. Nah, pengalaman saya juga ikut Sastro Jendro versi Majapahit, mungkin agak berbeda ya. Istilahnya itu unsur-unsurnya ada persamaan kayak biasalah uji kekebalan itu pasti ada, terus memandang matahari 1 jam itu ada, terus apa lagi banyak hal lah itu menurut saya itu memang step-step atau boleh dibilang kurikulum yang harus dilalui kalau menurut saya ya, mulai dari yang paling sederhana, ekstrim sampai yang akhirnya sangat halus gitu sih kalau menurut saya sih. Jadi step-step yang harus dilalui ya mungkin dari yang paling kasar dulu sampai akhirnya nanti menjadi yang Romo paparkan ini Romo, kalau saya tangkap sih seperti itu. Dan apa yang Romo paparkan hari ini tuh saya juga dapat penjelasan itu di suatu tempat lah gitu. Memang ilmu yang paling tinggi itu keselamatan sih. Nggak percuma istilahnya belajar kebal, anti dibacok, anti diracun, tapi ujung-ujungnya kita tetap diracun itu loh. Memang kita nggak mati diracun. Kita dibacok, ujung-ujungnya kita sehat walaupun dibacok. Tapi di luar itu semua, bagaimana caranya kita tidak, orang itu tidak mau membacok kita gitu loh, mau membacok nggak jadi, mau ngeracun nggak jadi. Nah itu akhirnya dulu pun saya tidak lanjutkan lagi belajar Sastro Jendra itu loh. Itu bukan karena saya nggak percaya itu, justru karena Sastro Jendra versi Majapahit yang pernah saya pelajarin itu sangat powerful menurut saya gitu. Nggak ada mantra-mantra atau apa, seingat saya ya. Nggak ada seperti yang Romo ajarkan itu ada ABCD-nya lah, mantranya itu nggak ada seingat saya. Cuma kita disuruh meditasi ya semedi aja setiap hari gitu, cuma ada mantra 4 baris aja. Dan karena saya merasa waktu itu masih muda dan ilmu ini sangat ampuh menurut saya tinggalkan itu loh, karena saya takut juga terjadi sesuatu, takut kebal, saya takut itulah. Karena saya nggak mau menjadi orang kebal gitu, karena ketika kebal saya takut menjadi preman, istilah seperti itulah. Pingin lah gitu, pingin berkelahi itu apa karena merasa kebal. Nah itu saya nggak mau ke sana gitu. Tapi memang akhirnya ketika pengalaman hidup semakin ini ya sama seperti yang Romo ajarkan malam ini sih. Memang ujung-ujungnya ya ilmu paling halus itu yang seperti Romo ajaran ini sih. Gimana caranya ya, kalau bicara itu bagaimana caranya kita tidak sampai dibacok, diracun atau disakiti itu sih. Orang itu segan karena kita bukan sakti istilahnya. Halus itu, mengucapkannya susah saya. Artinya kayak bayi itu menyakiti bayi itu kan susah Romo ya. Masa bayi disakiti? Ya itu loh. Ibaratnya kita akan kembali menjadi bayi gitulah kalau saya bilang ilustrasinya. Bayi itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi masa kita pukul atau apa? Itu sih. Kalau saya kembalikan ke siklus hidup itu lagi sih Romo, ketika kita sudah mempelajari sesuatu, kita akan kembali seperti bayi gitu. Sudah bersih, murni, suci dengan proteksi yang maksimal dari alam. Nah terkait tadi juga terkait raksasa itu yang saya baca, sebenarnya itu raksasa itu nggak jahat, sebenarnya itu kan metamorfosis atau semacam simbol yang saya pahami ya. Raksasa itu kalau bahasa babonnya India itu kan raksasa gitu lah, raksasa. Itu saudaranya ada dewa dan asura, jadi 3 saudara mereka.
arti sebenarnya raksasa itu ya protektor, itu protek apa? Protek terhadap keserakahan, ego dan lain-lain. Yang saya tangkap dari penjelasan Romo, Triwikromo itu sebenarnya adalah bagaimana kita mencegah supaya ego kita, amarah kita itu bisa kita kita redam supaya tidak muncul. Makanya ada semedi Triwikromo seperti itu sih. Bukan untuk membangkitkan Triwikromo, kalau saya ambil ilustrasi seperti itu. Mohon dikoreksi Romo terkait Triwikromo ini. Kalau saya lihat Triwikromo ini justru gimana kita memendam rasa ego, amarah dan lain-lain itu supaya tidak muncul sifat-sifat satripu kita lah, sehingga memunculkan amarah seperti itu sih. Demikian Romo. Kemute itu Romo. Ya, jadi memang betul. Jadi saya selalu menegaskan nanti dari Triwikromo itu kita menjalani kehidupan bagaimana perilaku kita. Itu nanti panjang lagi. Ada 4 papan, bagaimana etika, bagaimana kita menghargai orang dan sebagainya. Betul, Mas Arisoma, betul. Ya. Jadi memang ini saya mencoba transformasi ya, supaya tidak terlalu berbelit-belit, agar bisa diterima Genji lah ya, katakanlah begitu. Karena kita kan nggak bisa selalu kembali lagi. Bahkan kemarin itu saya kan ada perdebatan dengan para spiritual juga. Dia menginginkan peradaban kita itu seperti peradaban zaman Majapahit. Saya bilang tidak bisa. Ya. Oke, mau melestarikan tradisi, katakanlah dengan konde, dengan busananya, dengan jarik, dengan apa ya. Oke, enggak apa-apa. Tetapi kita tidak bisa kembali kepada peradaban kuno, peradaban Majapahit. Indonesia atau Nusantara nanti peradabannya baru, peradaban baru, yang mungkin bentuknya kita juga belum begitu tahu. Itu penting sekali. Kemarin ada yang tidak bisa, harus adat ini, harus semuanya harus apa namanya sesuai dengan apa yang pernah ada dan sebagainya. Ya mungkin untuk masa lalu ya masa lalu kita benamkan, masa depan kita ambil intisari dari masa lalu, peradaban baru. Indonesia nanti akan masuk ke dalam peradaban baru. Kadang-kadang kalau kita baca secara global tentang politik ya, itu juga kita sudah melihat kita ini transisi. Kita transisi. Jadi kita mesti perlu bagaimana teman-teman spiritual ya itu berpikir lebih ke depan. Bagus Mas Arisoma, saya terima kasih ya. Apalagi basic dari Mas Arisoma ini saya tahu ya dari Bali ya. Oh yang lainnya lagi.
Monggo Pak Hernowo. Pun. Ya, baik Bapak Ibu semua. Kalau sudah tidak ada yang bertanya karena sudah jam 10.17 menit, maka studi Zoom pada malam hari ini kita akhiri supaya nanti kalau diupload ke YouTube itu memorinya tidak terlalu panjang karena Panjang, betul. Bisa lumayan itu berapa giga itu. Nah, mari kita sejenak untuk membaca invokasi daya kasih sayang. Oh, daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu, karena tahu hanya kasih sayang yang dapat menolong dunia. Kami menyeru kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Shanti, 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 Rahayu, 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 selaras diberkati kita semua. Rahayu, semuanya terima kasih. Rahayu, Sugeng dalu matur sembah nuwun sedayanipun. Rahayu, Tony, Pak Hernowo, Pak Suyanto, Pak Pak Dokter, matur nuwun. Mas Wedi, Matur suwun. Matur suwun Pak Herno dan teman-teman semua, khususnya Pak Tony. Terima kasih. Matur suwun, Rahayu. Matur nuwun, Rahayu. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Rudi.